Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini, dan bagi teman-teman yang calon ASN yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran video tentang materi Kesmas, tentang persiapan P3K. Gimana nih, semuanya udah pada ujian apa belum nih? Boleh di komen-komen di kolom komentar. Dan apa belum? Apabila sudah, nanti kita lihat ya FR-nya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini banyak di antara teman-teman ini yang di antaranya adalah mahasiswa ataupun yang memang mau ikutan formasinya untuk bekerja di puskesmas sebagai tenaga promosi kesehatan. Itu mau ngapain ya di puskesmas? Nah, jawabannya akan sepaling mungkin dijawab sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2019, di mana salah satu isinya itu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di puskesmas. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga video kali ini, pembelajaran kali ini menambah wawasan bagi teman-teman, sedikitnya membuka membuka wawasan lagi buat teman-teman fresh graduate atau mahasiswa yang memang punya cita-cita menjadi tenaga promosi kesehatan di puskesmas, yang tentunya profesi ini sangat mulia karena memang dekat dan berkenaan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, pasti dekat terhadap masyarakat. Jadi sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2019, di mana isinya itu terdapat upaya kesehatan masyarakat di puskesmas atau kegiatan UKM ya kalau kita singkat. Beberapa contoh kegiatan UKM yang dilakukan di puskesmas ini tergantung pada matrik gitu ya. Adapun kegiatan UKM lainnya mengacu pada pedoman atau standar pelaksanaan masing-masing program. Nah, kalau secara umumnya memang di Permenkes ini membahas mengenai ada kegiatan yang termasuknya ke dalam UKM esensial. Nah, di mana pada matrik ini kita lihat ada poin A itu mengenai pelayanan promosi kesehatan, di mana bentuk kegiatannya seperti penyuluhan dan edukasi konseling. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ini dikategorikan berdasarkan puskesmas kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan sangat terpencil atau sangat terpencil. Nah, ini pengkategoriannya memang sudah seperti ini pada peraturannya. Nah, ini pada poin promosi kesehatan di sekolah dasar ini sama ya semuanya. Promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini sama, mau di perkotaan, di perdesaan, dan terpencil juga sama. Terus penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan nafsa. Ini juga harus dilakukan di puskesmas perkotaan, perdesaan, dan terpencil. Namun ada di kolom ini bahwa penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan nafsa pada populasi berisiko, pada lansia dan remaja ini dilakukan di puskesmas kawasan perkotaan. Sedangkan di perdesaan sama di terpencil ini kosong. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri, yaitu dilakukan di perkotaan, pedesaan, ataupun puskesmas terpencil atau sangat terpencil. Selanjutnya penyuluhan kesehatan gigi, ya kesehatan gigi mulut pada ibu hamil, anak balita, anak remaja, dewasa, lansia, dan pendekatannya biasanya siklus kehidupan ya, dimulai daripada dia si ibu hamil, terus si ibunya ada anak balita menjadi anak remaja, dewasa hingga lansia, itu kesehatan gigi yang harus dilakukan itu apa. Nah, itu untuk teman-teman promosi kesehatan harus bisa melakukan edukasi atau konseling ya. Promosi kesehatan dan gizi ibu hamil, bersalin, nipas, dan keluarga berencana itu dilakukan di perkotaan, perdesaan, dan puskesmas terpencil juga. Selanjutnya promosi kesehatan gizi, tumbuh kembang balita dan anak usia dini,
promosi kesehatan gizi usia anak sekolah remaja, usia usia reproduksi, dan lansia. Nah, itu. Dan selanjutnya, jadi selain daripada tadi berbagai siklus kehidupan, promosi kesehatan juga harus dilakukan ternyata di tempat kerja. Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi, makanya si petugas Promkes itu harus selalu berdampingan dengan para ibu bidan desa gitu terkait dengan salah satunya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi. Selanjutnya, Promkes harus melakukan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja, terus peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS, peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid, dan hepatitis. Nah, edukasi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak PMBA meliputi ASI dan MPASI. Ini juga tentunya harus berkolaborasi dengan petugas TPG ya, gizi pada puskesmas. Edukasi dan konseling mengenai pola makan ya, sama ya, ini juga harus berkoordinasi dengan pemegang program TPG, edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan, bumil, cake ya, cake itu atau kurus. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yang ada di wilayah puskesmas gitu ya tentunya. Jadi peran serta daripada para tenaga promotor kesehatan juga harus berkolaborasi untuk menekan angka pencegahan stunting tadi tentunya dengan melakukan edukasi dan konseling terhadap sasaran yang terkait gitu ya. Nah, seperti konseling dietetik, kegiatan edukasi dan konseling tentang medikasi dan penggunaan obat yang ini juga tentunya harus berkolaborasi dengan pemegang program kefarmasian gitu ya. Dan selanjutnya kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan. Jadi untuk pemberdayaan sendiri ini memotivasi. Nah, kegiatannya memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok ini untuk kawasan perkotaan, perdesaan, dan terpencil juga sama. Melakukan pemberdayaan untuk melakukan motivasi pada tokoh masyarakat supaya terbentuk si kader kesehatannya, supaya gak digembar-gembar terus sama petugas kesehatan, namun mereka di wilayah tersendiri sudah terbentuk kader-kader yang sudah aware terhadap kesehatan. Baik, yang selanjutnya pembentukan jejaring dalam PHBS masyarakat gitu ya, pembentukan pemanfaatan unit kesehatan berbasis masyarakat, UKBM, terus ada kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan penggunaan obat rasional melalui metode cara belajar insan aktif. Nah, pembentukan kelompok lansia sebagai wadah berkreasi, bersosialisasi, mendapatkan pengetahuan, dan sekaligus menjaga kemandirian lansia. Nah, baik itu ada di pemberdayaan dan selanjutnya itu adalah pelatihan kader. Nah, di tahun 2023 ini, 2022-2023 ini ternyata dari pusatnya sendiri, dari Kementerian Kesehatannya sendiri sudah ada nih alokasi untuk di puskesmas sendiri untuk di dinas kesehatan dinas kesehatan untuk melatih para kader gitu ya sebagai ujung tombak tenaga kesehatan dalam membantu pemberdayaan masyarakat tentunya dengan cara melatih kader untuk perawatan diri dan praktikan PHBS. Nah, jadi memang sudah ketentuannya dari atasnya sendiri, dari kementeriannya sendiri untuk dinas kesehatan dan puskesmas itu memberdayakan kader sehingga kader ini perlu dilatih nih PHBS-nya, terus lagi swamedikasi penggunaan obat gitu ya, sehingga memang diupayakan dengan adanya kader-kader terlatih ini mereka mampu melakukan sosialisasi ataupun bentuk pengajaran kepada masyarakat dengan caranya mereka sendiri. Misalkan ketika ada perkumpulan pengajian di berbagai kesempatan lain, mereka bisa masuk dengan pengetahuan ilmu yang sudah mereka dapat tentang PHBS dan untuk disebarluaskan ke masyarakat. Nah, harapannya seperti itu.
Dan selanjutnya adalah advokasi. Nah, advokasi ini, peran promosi kesehatan ini melakukan apa ya namanya lobby atau advokasi kepada lintas sektor terkait dalam mempraktikkan PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu. Jadi supaya mendukung terhadap program kesehatan ini, peran tenaga promosi kesehatan untuk advokasi tentunya menjadi garda terdepan ya. Nah, selain daripada pemangku kebijakan, misalkan kepala puskesmas yang tentunya harus didampingi oleh tenaga promosi kesehatan sebagai advokator tentunya ya. Nah, advokasi tokoh masyarakat dalam bentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi yang pernah saya ikuti ke dalam eh, apa promosi kesehatan di tingkat desa gitu, ada bentuknya pemberdayaan, penyuluhan dan lain-lain. Dan tentunya untuk teman-teman puskesmas sendiri di sini tidak asing lagi ya dengan adanya pekerjaan seperti itu. Nah, semoga ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang masih bingung untuk bekerja di puskesmas itu, puskesmas itu ngapain gitu ya. Jadi silakan teman-teman berkomentar untuk apa yang akan kita bahas lagi terkait dengan dunia kesehatan masyarakat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.